Waalaikumsalam. Makasih ya. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak Makasih Bang Sandiaga. Sandi. Oke, jadi kita lanjut diskusi kita sesama kita. Nanti Oke. apa Des? Ada Ya, para narasumber kita yang udah berpengalaman di bisnis online, nanti akan diulas oleh Damas Rizal dan Kak Maina. iya. Saya gini, Bang Yos, nih biar Ya. semangat nih teman-teman ya. Jadi sebelum saya ulas, tapi biar teman-teman juga semangat. Saya udah lihat produknya tadi, CleanMax ya. Nah, saya memang lagi develop yang namanya reseller development program kalau bahasa kerennya. Tapi kami menyebutnya ada macam-macam produknya. Ada teacherpreneurship, ada keluarga mandiri. Nah, yang terbaru nih pesantren. Tadi Bang Sandi udah cerita. Nah, kalau produknya CleanMax bisa masuk ke pondok pesantren, nah itu udah lumayan lah ya. Jadi tergantung nih produk availability-nya, saya nanti minta capacity sama kemampuan produksinya berapa. Bisa endorse. Silakan. Lanjut Bang. Mantap. Oke, berarti selanjutnya Dedes sama Ion akan silakan. Oke, ini kita masuk ke diskusi pertama sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi pertama, ini tahap pertama sebenarnya kan ada Pak Denny, ada Pak Andi, kemudian ada Pak Hafiz. Nah, nanti Pak Mas Rizal nanti bantu. Misalkan kalau mereka punya problem misalkan begitu ya Pak ya, kira-kira alternatif solusinya seperti apa begitu, atau berbagi pengalaman, berbagi cerita begitu. Nah, saya ingin ke Mas Hafiz, ke Bang Hafiz dulu. Silakan Bang Hafiz cerita. Ini pemula, ada beberapa pemula yang mulai berdagang online, atau ada juga yang beberapa yang udah senior begitu Pak Mas Rizal. Bang Hafiz ini termasuk pemula sepertinya ya, kalau Bang Hafiz ya, bermula dari makanan. Ya, silakan Bang Hafiz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Dedes sama Uda Cip sudah memberi kesempatan. Nah, ini mungkin kita bersejarah sedikit ya soal sebenarnya jualan makanan online ini tepatnya sebenarnya lebih ke hobi ya, karena berdua sama istri emang hobi makan dan masak. Jadi sering inilah nyoba-nyobain resep yang baru. Misalnya bikin kayak rendang itu kan ada yang orang Bukit Tinggi sama orang Pariaman kan beda tuh. Kebetulan kan saya orang Pariaman, istri orang Bukit Tinggi. Nah, kita kan hobi banget tuh nyoba resep-resep yang kayak gitu. Soalnya masakan daerah pesisir sama Sumatera Barat itu pesisir sama Bukit Tinggi itu kan beda. Nah, itu kan sekalian tujuan kita sekalian melestarikan resep masakan masakan kampung ya. Makanya kita terinspirasi kasih nama Selero Minang asli itu ya, kita itu masak pengennya itu rasanya itu kalau bisa otentik mungkin, sesuai dengan rasa masakan yang kayak di kampung. Nah, ini sebentar. Nah, ini saya bikin slide-nya. Nah, awal mula jualan online masakan ini sebenarnya mulai dari teman ke teman. Belum kelihatan Bang Hafiz? Sebentar. Oke, dilanjut aja. Nah, awal mula kita jualan online ini gara-gara pandemi COVID-19 ini nih. Karena bisnis taksi online itu udah mulai dari awal ini Maret itu udah benar-benar parah banget. Itu hampir berapa ya? Mungkin bisa dibilang 98% pemasukan dari sana itu benar-benar berhenti total.
Nah, dari sana kita mulai mikir nih berdua sama istri, kira-kira buka bisnis apa lagi untuk nyambung hidup lah istilahnya kalau di Jakarta. Nah kita kepikiran kan karena hobi masak, coba pelan-pelan kita coba bikin bumbu rendang sama bumbu nasi goreng. Nah pelanggan pertama itu kalau nggak salah kayak Uni Ike, Kak Ayu, terus Pak Andi. Nah itu udah nyoba ini bumbunya. Nah, bentar, ya agak maju. Nah ini nih, ini sambil berjalan kita bikin bumbu sama bumbu masakan ini. Nah pelan-pelan itu teman-teman banyak yang minta bikinin masakan juga kayak rendang jadi itu kayak rendang ayam, rendang daging, rendang paru, rendang hati, sama masakan kayak gulai. Terus lambat laun banyak yang minta ya kayak apa? Kayak ikan bilih, lado hijau, terus minta bikinin bumbu asam pade. Nah ini bisa dilihat di slide itu 2 bulan ya setelah jualan offline ya dari teman ke teman kita coba bikin akun di Shopee sama Tokopedia itu ternyata lumayan juga ininya permintaan ya marketplace. Nah ini produknya bisa dilihat nih ada rendang daging, dendeng balado, olahan ikan asin balado, sama olahan seafood. Nah ini ada testimoni ini kebetulan dapat orderan waktu itu dari anak Bu Menteri Kehutanan. Ini katanya enak banget tuh nih. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bang Hafiz. Bang Hafiz pasti sudah punya ini kali ya, punya beberapa pertanyaan. Apa sih hambatan, tantangannya berdagang makanan begitu ya, selain modal, atau jangan-jangan modal tidak jadi masalah misalkan begitu. Nah itu nanti itu bisa nanti didiskusikan dengan Pak Mas Rizal ataupun Pak Denny ataupun Pak Andi Rifai begitu. Dari Pak Denny atau Pak Andi ada ini nggak, ada cerita lagi nggak yang kira-kira nanti bisa kita tiktokan dengan Pak Mas Rizal begitu? Ini tentang Bang Hafiz, Bu Dedes. Bukan, tentang masalah Pak Andi. Oh, masalah. Kalau masalah Pak Andi atau masalah Pak Denny. Tadi Pak Denny kan bicara soal tim. Nah, Pak Andi bicara soal ini bakat apa enggak gitu misalkan berbisnis. Ya, baik. Mungkin kalau saya mungkin nggak akan cerita masalah dulu ya. Karena saya melihatnya apa yang akan saya sampaikan mencoba mensejajarkan gelombangnya dengan judul diskusi kita, yaitu bisnis di kala pandemi. Baik, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelaskan ya, nggak putus-putus ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian? Jelas. Oke, baik, kalau begitu, karena kebetulan sudah diwanti-wanti juga, cuman boleh sekitar 3 menit ya, saya coba untuk cepat. Saya izin share screen ya, Bu Dedes ya. Ya, silakan Pak. Baik. Sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Rifai. Kemudian perjalanan hidup saya setelah lulus kuliah itu selama 4 tahun jadi pegawai negeri sipil sebagai dosen. Kemudian dari situ saya ganti jalur, pindah ke swasta, jadi desain engineer untuk bidang mekanikal. Lebih banyak bergerak di bidang desain engineering untuk interior kereta. Selama kurang lebih 11 tahun, jadi total kurang lebih saya 15 tahun
bekerja. Kemudian di satu titik saya memutuskan untuk pensiun setelah berunding dengan keluarga segala macam. Karena pada saat itu saya singkat cerita kecebur, lebih tepatnya diceburkan oleh mentor saya ke bidang usaha. Kebetulan waktu itu usahanya adalah pet shop. Saya buka pet shop bernama juaro.id. Nggak jauh dari situ, saya juga masuk ke jalur online. Kita jalan dengan brand Murah Pet Store. Itu ada di marketplace sekarang. Kemudian dari situ saya juga buka jalur untuk pasokan grosir kebutuhan pet shop itu sendiri. Jadi kita pasok ke pet shop lain. Nah, dengan perjalanan itu, kami juga mulai melihat peluang-peluang. Kami juga buka usaha untuk keperluan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bayi. Namanya House of Putih. Kemudian waktu itu kami juga ketemu dengan beberapa rekan tunanetra yang kebetulan juga adalah personal terapis kami. Kemudian kita buka usaha pijat kebugaran, shiatsu dengan metode shiatsu yang dieksekusi, yang dijalankan oleh teman-teman tunanetra, namanya Bukar Sehat. Kemudian terakhir kita bawa salah satu brand sate yang cukup terkenal di Sumatera Barat, terutama di Bukit Tinggi, itu sate Nyedatua. Jadi kita ambil franchise-nya dan kita pegang franchise untuk Jawa Barat. Itu sejarah singkatnya. Nah, baik ke topik tadi, saya akan cerita sedikit, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kita semua. Kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini. Kita semua pasti tahu bahwa pandemi COVID-19 ini untuk kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial yang ada di muka bumi ini, pandemi ini adalah sebuah bencana. Semua berubah, semua tadi juga disampaikan oleh Bang Sandi, semua menjadi dalam tanda petik rusak. Cara kita berubah, kegiatan kita berubah, hidup kita berubah. Ekonomi kita mengalami perlambatan, bahkan kabar terakhir dunia diambang resesi. Tetapi ada yang ingin saya sampaikan sedikit, kita sebagai pribadi juga, terutama dalam skala-skala yang kecil, kita punya sisi lain. Tadi Bang Sandi juga mengulas hal yang sama, bahwa pandemi ini sebenarnya adalah peluang. Ada peluang di balik pandemi ini bagi kita yang mau secara optimis, bagi kita yang berani untuk melihat bahwa ada sesuatu yang bisa kita raih di situ. Pertanyaannya sekarang adalah, apa peluangnya? Peluang itu ini adalah kesempatan sebenarnya untuk kita memulai bisnis. Bagi orang-orang yang mungkin saja, dan mungkin itu ada di sekitar kita yang mengalami layoff dari tempatnya bekerja sekarang sebagai profesional. Dalam bahasa gampangnya mungkin dihentikan kontrak kerjanya, atau bahkan memang mungkin perusahaannya tutup gitu. Atau bisa juga ini adalah sebentar, koneksi saya bermasalah. Atau mungkin belum di layoff tapi sudah menerima yang namanya kebijakan pengurangan jam kerja, sehingga yang tadinya mungkin bekerja full dalam sebulan tinggal setengah bulan, atau bahkan mungkin jumlahnya yang lebih sedikit. Atau memang buat kita yang memang sudah merencanakan untuk buka bisnis dari lama, tapi kalau dalam bahasa Minang, ojo kaujo, karena mungkin satu dan lain hal. Atau terakhir adalah memang mungkin buat kita mengembangkan bisnis bagi yang sudah punya bisnis. Nah, ini sebenarnya yang menjadi peluang di balik pandemi ini. Kenapa? Karena ini data ini kebetulan juga tadi udah disebut sama Bang Sandi. Pada bulan akhir April itu Badan Pusat Statistik merilis sebuah data tentang pengaruh COVID-19 terhadap penjualan online. Mereka mengambil basisnya perbandingan terhadap Januari 2020, di mana setelah itu bulan Februari kemudian masuk Maret, pandemi menyerang. Di bulan Maret 2020, itu penjualan online meningkat sebanyak 320%. Kemudian masuk ke bulan April 2020, angkanya lebih fantastis lagi, naik ke 480% secara total. Yang kalau kita ambil angka tertinggi dari mana menyumbang kenaikan penjualan online ini, itu ada pada bidang makanan. Di mana makanan pada bulan Maret itu naik sekitar 570%, dan di bulan April itu naik lebih fantastis lagi 1070%. Bidang yang mengalami kenaikan paling rendah yaitu adalah keperluan atau perlengkapan olahraga. Meskipun terendah, mereka naik dengan angka
yang sangat bagus, 170% di bulan Maret, dan 210% di bulan April. Bidang-bidang lain yang mulai kenaikan di rentang tertinggi dan rendah adalah alat kesehatan, komunikasi, rumah tangga, pendidikan, dan sandang. Nah, sekarang ada faktor lain juga yang membuat bahwa pandemi ini menjadi peluang. Adanya ketakutan orang akan COVID. Bahwa COVID ini masih akan lama. Vaksinnya mungkin kalau rilis terakhir itu diperkirakan baru akan muncul kuartal pertama 2021, artinya masih sekitar bulan April, bulan Maret. Sehingga ada perubahan perilaku orang. Dan kita sendiri mungkin yang hadir saat ini memang juga sudah berubah perilakunya, mulai dari kerjanya dari rumah, anak-anak sekolah juga dari rumah, kemudian kita sendiri mulai khawatir untuk keluar, pergi makan ke restoran pun kita khawatir, pergi belanja ke mall pun kita khawatir. Nah, dua data yang tadi dan juga faktor ini sebenarnya akan memicu bagi kita pertanyaan, bisakah saya mengambil peluang ini? Pasti semua yang selama ini pengen punya usaha selalu berpikir, bisa nggak ya, bisa nggak ya, gitu. Gimana kalau gagal, gimana kalau rugi, gitu. Gimana kalau nggak berhasil, gimana nggak ada yang beli. Mungkin karena itu tadi yang saya sempat tanya ke Bang Sandi, dan Bang Sandi sudah menjawab bahwa kekhawatiran kita bahwa saya nggak bakat bisnis, gitu. Bang Sandi sudah bilang bahwa sebenarnya yang berbisnis itu lebih banyak ditentukan oleh faktor kemampuan. Atau mungkin juga ada yang khawatir bahwa tidak ada modal atau tidak ada waktu. Nanti mungkin Pak Mas Rizal bisa ulas, benar nggak sih kalau misalnya berbisnis harus ada modal gitu? Dengan teknologi yang ada sekarang itu sudah ada yang namanya dropshipping. Tidak perlu harus ada modal besar gitu. Tidak ada waktu, sama. Kadang-kadang kita cukup pasang produk kita di platform e-commerce, kemudian ada sistem yang melakukan pemasarannya segala macam, kita cuma tinggal terima order. Sehingga kalau digabungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sandi tadi, saya ingin menyimpulkan sebenarnya bahwa bisnis tidak membutuhkan bakat. Membutuhkannya saya sengaja kasih tanda petik, bahwa artinya bukan bakat itu bukan nggak perlu, tetapi kunci terbesarnya justru bukan ada di bakat. Kunci terbesar di bisnis itu adalah kemampuan kita untuk melihat adanya peluang. Mendengar, menemukan, apa ya kalau bahasa Minangnya, membaui adanya peluang di sekitar kita. Kemudian kemampuan kita untuk menentukan rencana, untuk mengeksekusi langkah-langkah untuk mengambil peluang tersebut. Dan terakhir tentu saja kemampuan kita untuk mengeksekusi itu. Menjaga eksekusi itu agar bisa berjalan lancar, kalau terjadi ada perubahan segala macam, atau ketidaktepatan, bagaimana kita merubahnya. Nah, kalau kita turunkan lagi, sebenarnya dari apa yang saya rasakan selama ini, naik turunnya usaha, yang pertama yang menentukan adalah kemauan kita. Kemauan kita untuk belajar, kemauan teman-teman sendiri untuk mau mencari jaringan, mau untuk mendengar dari orang lain, mau untuk memperhatikan ada peluang apa di sekitar kita. Kemudian tentu saja kerja keras kita untuk meraih peluang tersebut. Kerja keras kita menjalankan rencana yang sudah kita persiapkan. Terakhir tentunya adalah, ini sekali lagi saya harus ulangi, benar, nggak salah kalau Bu Yaya Sufitra Edi menyebut Bang Sandi itu tadi bisnis guru. Beliau juga menekankan perlu disiplin di sini untuk tetap berada di jalur yang sudah kita rencanakan. Karena begitu kita membuat sebuah rencana kemudian tidak dieksekusi, maka itu sebenarnya adalah sebuah bencana. Kemudian tentu saja ada faktor lain di situ, kesempatan. Nah, kesempatan ini itu yang kita lihat tadi, kesempatan ini bisa macam-macam. Mungkin karena tadi ada teman-teman yang di layoff dari tempat kerjanya, maka muncul yang tadinya seperti bencana, tapi itu justru kesempatannya gitu. Seperti halnya saya dulu juga mulai diberi kesempatan oleh saudara, oleh mentor saya, yang saya anggap mentor sampai saat ini, yang secara tidak langsung dia arahkan saya untuk meraih kesempatan itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, terus mulainya dari mana? Gitu kan? Kalau saya boleh kasih saran, maka teman-teman bisa inventarisasi. Di sekitar kita ada siapa saja, ada teman, ada kenalan, ada peluang apa yang bisa kita raih dari mereka. Apakah mereka misalnya kenalan kita, mungkin bagi yang kerja di bank, mungkin dia punya konsumen, ternyata mereka yang pernah dibantu dalam pembiayaan adalah punya usaha grosir handuk gitu misalnya. Mungkin
Di lain waktu, di luar waktu kerja bisa melakukan pendekatan, apakah bisa mulai berbelanja ke mereka gitu misalnya. Hal-hal seperti ini yang harus dilakukan. Kemudian setelah mendapatkan peluang-peluang yang mungkin, maka dilakukan sortir dan filter. Peluang-peluang apa yang mungkin bisa kita raih? Tentunya berdasarkan kemampuan. Kemampuan ini kan macam-macam, mungkin kemampuan modal, mungkin kemampuan waktu kita, atau pemahaman kita terhadap bidang usaha itu. Kemudian setelah difilter dan disortir, maka fokuskan salah satu yang akan teman-teman jalankan. Kemudian setelah difokuskan satu, maka kita mulai melihat lagi ke sekeliling. Ada kompetitor usaha ini tidak? Kalau ada, maka tidak ada salahnya kita melakukan aksi yang namanya amati, tiru, dan modifikasi. Namanya kita belum berpengalaman. Dari apa yang mereka lakukan, kita bisa amati, kita bisa tiru, kemudian modifikasi sesuai porsi kita. Kemudian, baru kita eksekusi. Kalau memang rencananya adalah berjualan online, maka kita mulai eksekusi. Kita pilih marketplace yang cocok, kemudian jalur komunikasinya lewat sosmed yang mana. Kemudian jika seandainya saya sudah mulai, bagaimana? Maka tentunya di masa pandemi ini ada satu hal yang penting untuk kita lakukan adalah adaptasi. Seperti hal dalam usaha saya, pelanggan kita tiba-tiba nggak mau belanja. Pelanggan kita akhirnya kita gencarkan untuk pengiriman ke rumah. Ternyata di rumah pun mereka bilang, saya nggak mau bayar uang tunai. Maka saya berusaha keras agar vendor yang berikan mesin EDC kepada kami, saya berjuang keras agar itu diganti dengan mesin yang GPRS. Sehingga kita pasukan kami bisa bawa mesin itu ke rumah pelanggan. Saya juga buka pembayaran via transfer dan kita susun SOP-nya seperti apa. Nah, di luar masalah adaptasi, tentunya kita harus meningkatkan pelayanan. Pelayanan-pelayanan yang terkait dengan COVID ini apa saja. Kemudian, tentu saja kalau kita ingin masuk ke dunia online, kita harus memahirkan diri dengan tool yang ada. Nah, kadang-kadang ada satu hal unik ketika cerita dengan teman, gimana saya nggak mahir pakai HP, aduh bingung saya pakai aplikasi ini. Ada hal satu yang harus kita tanamkan di kepala adalah aplikasi mobile itu dibuat dan dirancang agar orang bisa menggunakannya tanpa harus belajar ke sana-sini, tanpa harus mengambil kursus panjang sekian jam. Di setiap pengembang software aplikasi itu selalu ada namanya user experience designer yang menentukan bagaimana layout sebuah aplikasi, fungsi-fungsi apa saja, sehingga ketika dipegang orang dengan hanya melihat aplikasi itu udah tahu bahwa, oh ini tombol untuk mengirim pesan, ini tombol untuk membuka menu ini. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman bisa yakinkan diri bahwa pasti akan bisa. Gitu. Kemudian tentunya bagi yang sudah memulai usahanya, saatnya sekarang, seperti dibilang Bang Sandi lagi tadi, adalah untuk berinovasi. Berinovasi, mumpung pergerakannya lagi lambat, inovasikan usaha kita, sehingga ketika kondisinya nanti mulai kembali normal, kita tinggal rebound, tinggal berlari cepat. Kemudian tentunya jangan lupa untuk berpromosi. Promosi pun sekarang jadi lebih mudah. Lebih mudah, lebih efektif, dan lebih murah. Itu tadi yang disebut Bang Sandi lagi, namanya targeting ads. Sesuai kita beriklan kepada orang yang memang kita ingin iklannya sampai. Kemudian tentunya kalau memang ingin skala usaha kita berkembang, kita harus tingkatkan kapasitas. Demikian dari saya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat kurban memberi kita energi yang besar untuk melewati masa krisis ini, melihatnya sebagai sebuah pengorbanan demi meraih kesempatan menjadi yang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan nggak lebih dari 5 menit ya, Bu Dedes ya. Demikian. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Andi. Mulai dari awal begitu ya, define problemnya apa, begitu kira-kira solusinya apa, inovasinya apa, begitu yang adaptasinya juga seperti apa gitu. Banyak di sini yang jadi pedagang online dan tentu saja ada banyak ilmu yang bisa didapatkan dari presentasi dari Pak Andi tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Andi. Kita beralih ke Bapak Denny Indra. Kira-kira ada cerita atau pengalaman lain yang akan disampaikan sebelum kita beranjak ke Pak Mas Rizal. Boleh? Ya, silakan Pak. Ini, udah kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih atas waktu yang diberikan oleh host dan teman-teman semua. Ya, sedikit cerita ini tentang usaha yang kita bangun dari awal. Yang ini yang jadi awal
pertanyaan bagi saya ini, Mak. Ini kayaknya saya diusilin nih sama MPJ-nya. Masa ini nih dijadikan pembicara bareng sama Bang Sandi, Pak Mas Rizal, dan Nda Andi. Wih, orang-orang hebat semua. Kayaknya dikerjain ya. Oke lah. Perkenalkan, nama saya Denny Indra nih. Denny Indra, kemudian saya pemilik jaringan toko online Hasanah dan Abadi Jaya Shop. Kita jualan berbagai macam produk, jam tangan, terutama ini mah jam tangan, pakaian, sepatu juga, sama kacamata juga ikut-ikutan. Nah, dulunya sedikit cerita, ini saya dulunya profesi sebagai supir truk sekitar berapa tahun ya, ada sekitar 7 tahunan lah truk. Kemudian saya berpikir kayaknya masa depan saya sebagai supir truk ini udah mulai suram. Penghasilan yang dulunya lumayan di tahun 2010, 2011, 2011 itu udahlah paling cuma cukup untuk bertahan doang. Akhirnya saya memutuskan mengalih usaha tanpa modal. 2012 itu saya terakhir bawa dump truck untuk bikin dermaga di Tanjung Priuk. Dan saya berhenti, anak saya baru lahir, kemudian saya tinggal di Jakarta. Waktu itu saya cuma pegang uang 600.000. Setelah saya sisa-sisa penghasilan saya kirim ke kampung untuk belanja anak istri. Nah, kemudian saya jalan ke Pasar Senen Jaya, Blok 4. Kebetulan di situ saya bekerja di toko grosiran jam tangan paling besar di Senen Jaya itu. Teman saya namanya Hendra Marputra, teman dari kecil. Dia jualan di situ, saya belajar mengenali produk jam tangan ini, kualitasnya apa, ini barang apa, seperti apa, dan segala macam TTBNG-nya, sumber barangnya dari mana. Kemudian saya dibantu diperkenalkan ke bos-bos importir jam tangan yang memiliki toko di Senen. Nah, mulailah waktu itu saya istilah kami lah. Kalau orang-orang awak di Tanah Abang namanya mengantau. Saya mengantau tapi dengan sedikit peningkatan medianya waktu itu pakai BBM, BlackBerry. Jadi pedagang-pedagang yang jualan di daerah, saya sarankan waktu itu ketika ketemu di Senen, ya udah abang, mas atau bapak nggak usah lah datang-datang ke Senen kalau cuma belanja dikit. Ntar komunikasi aja sama saya cariin barang. Akhirnya mulailah usaha ini. Namun itu tetap jatuh bangun. Tapi dengan keras kepalanya, saya mah tetap akan bertahan di situ. Di tahun 2015, saya yang gaptek, yang tak tahu apa-apa, cuma mahirnya pegang setir dan pegang pipa sepanjang 1,5 meter lah buat buka baut roda. Akhirnya saya bentuk tim dengan saudara. Kebetulan adik saya waktu itu sudah tamat sekolah SMA, dan saya coba kirim foto ya. Kok nggak ada fotonya. Dan kita mulai belajar jualan online yang lebih terfokus. Kita mulai jualan di Lazada. Kami belajar 1 malam, diajarin oleh salah seorang teman. Jualanlah kami di Lazada, dan alhamdulillah dengan modal tahun 2015 itu, dengan modal awal cuma sekitar 6 juta, kita beli laptop bekas dan mulai usaha. Di akhir tahun 2015 itu
Halo Pak Denny. Suaranya aku nggak dengar ya. Pak Denny-nya ini ya. Pak Mas Rizal aja. Oh gitu, oke. Pak Denny kayaknya keluar ya, live dari ini ya. Tidur. Oke. Nah, Tiga. ini ada. Ya. Anu, Tunggu. Pak Denny nanti disingkat aja gimana? Oke, siap. Nah, dan oke, singkat cerita kami akhirnya saya berpikir ini usaha harus dikembangkan dan kita harus merangkul orang-orang di sekitar, dan akhirnya kita bangunlah usaha yang mulai merekrut orang-orang di sekitar dan berbagi. Nah, halo? Ya, halo? lanjut. Oh, berarti kayak jaringan Pak Denny ini ada problem berarti ya. Lanjut Pak Mas aja. Oke. Ya, nanti Pak Denny nanti bisa gabung lagi. Ya, silakan Pak Mas Rizal. Baik. Oke, terima kasih Pak Rifai, dan saya nggak bisa sebutin satu persatu tadi yang narasumber lagi si Hafiz dan teman-teman. Saya pertama terima kasih nih Cip, Bang Yos ya, untuk mengundang saya di forum ini, walaupun sebelumnya saya ikut di grup juga, tapi setelah selesai kan saya keluar ya, saya terlalu banyak grup juga nanti takut ininya, tapi nggak apa-apa, tapi silaturahmi tetap terjaga. Nah, saya alhamdulillah juga saya banyak belajar dari teman-teman, khususnya dari Dato ya, yang merintis, dan saya pernah diundang dan pernah ketemu dengan Cip di tempatnya dia waktu itu. Sebetulnya saya kaget juga, sekarang kok tinggal 7. Bayangan saya tadi udah tetap masih 20-an gitu. Jadi memang memang betul salah satu yang harus diperhatikan adalah resource management dan talent manajemennya juga. Saya nggak tahu, mungkin itu tantangan dari Pak. Tapi oke, saya mulai dari saya komentarin, saya kan tugas saya mengkomentari dan mungkin memberikan sharing sedikit. Memang ini benar kata Bang Sandi, kita di COVID ini kita banyak mendapat peluang. Saya kalau boleh cerita sedikit, ya kalau mungkin saya bicara pahit-pahitnya, alhamdulillah ada bisnis saya yang collapse ya, tapi alhamdulillah ada juga yang rising ya. Saya punya bisnis yang rising itu ada 3, satu Nueva Digital Campus, yang kedua bisnis vending mesin, ya alhamdulillah juga rising juga, naiknya juga lumayan. Kemudian satu lagi daging, saya kerja sama teman, juga growth-nya lumayan. Artinya kan tidak semuanya collapse gitu ya. Nah, tergantung kita memanfaatkan peluang. Nah, mungkin tadi saya menarik dengan Pak Hafiz ya. Nah, betul, kita bicara produk, apapun produknya, mau makanan, mau jasa, mau pakaian, apapun, kita harus punya uniqueness. Kalau orang marketing bilang proposition-nya harus clear, uniqueness proposition-nya harus jelas. Jadi misalnya tadi makanannya unik, bahan bakunya langsung dari Pariaman atau langsung dari Bukit Tinggi gitu. Nah, itu yang bisa kita jual gitu ya. Dan ada add value, tidak ada persoalan bagi orang sekarang untuk membeli dan sebagainya. Jadi itu saya setuju. Nah, tadi menarik nih pengalaman Datuk ya, saya Datuk Denny, ada Denny ya. Jadi sebetulnya ini saya juga banyak dapat inspirasi dari beliau ya. Makanya saya bilang saya menyebut program sekarang teacherpreneurship ataupun program PAUD keluarga mandiri dengan LEM SPSI yang anggotanya 200.000 orang. Kemudian yang terbaru juga dengan pesantren, itu juga kami menyebutnya santripreneurship ya, mungkin seperti itulah kira-kira. Nah, ini sama mengadop konsep dari pengalaman teman-teman. Tadi Pak Rifai, saya terima kasih kalau Pak Rifai itu udah luar biasa. Jadi saya bukan pedagang lagi, itu udah pengusaha ya. Jadi saya lihat Pak Rifai udah masuk invest perusahaan. Nah, kita mau lah seperti Andi, itu ya. Damas, Sorry. Pak Andi, Pak Rifai itu orang tuanya. Oh, sorry. Sama aja, Cip, sama aja. Mungkin kenal, harus ketemu di Bandung nanti Bang Andi ya. Jadi Siap, saya sering juga ke Bandung siap, ya. Pak, Jadi siap. Dengan senang hati. Saya ingin belajar banyak. Kayak saya Mas Rizal Umar, yang dipanggil Umarnya gitu ya.
Kalau orang bule dipanggil nama bapaknya gitu ya. Oke. Nah, makasih Pak Andi. Jadi saya menarik nih, mungkin Bang Andi ini menarik nih pengalamannya. Jadi kita kan dengan jadi dari profesional bisa tahu mengelola bisnis dengan baik. Jadi kita tadi problem solving kita udah ngerti. Jadi ini menarik nih Bang Andi bisa jadi mentornya teman-teman di MPJ Inisiatif. Ya saya mungkin soalnya juga bantu kalau teman-teman mau sharing gitu. Nah, ya, saya nanti juga langsung kita bisa eksekusi. Tadi kan Datuk udah menjadi salah satu road to marketnya ya. Jadi channeling. Memang saya kebetulan, saya kan mungkin teman-teman juga tahu, saya lama di Coca-Cola. Di Coca-Cola itu salah satu keunggulan Coke adalah mereka adalah distribution company. Ya, selain marketing company, Coca-Cola terkenal dengan distribution company. Sehingga saya sendiri cukup katam yang disebut dengan road to market management. Dan juga kita bicara supply chain management. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, teman-teman sudah mengambil route to market yang bagus nih, yaitu dengan strategi dropshipper dan reseller. Reseller ini nggak usah kecil hati, Wardah pun sekarang salah satu route to marketnya dia andalkan adalah reseller program atau womanpreneur kalau di Wardah itu menyebutnya. Kemudian juga Elzata juga melakukan hal yang sama. Mereka baru memulai, kebetulan saya bantu mereka kemarin. Nah, juga saya kemarin develop yang guru-guru PAUD. Nah, itu jadi bisa nih. Jadi kalau profile produknya ini distribution channelnya cukup bagus, saya bisa tawarkan saja sama teman-teman anggota pelatihan yang saya develop menjadi reseller produknya CleanMax atau produk teman-teman yang lain nih. Jadi bukan hanya CleanMax ya. Jadi itulah strategi route to market. Kenapa? Kita dengan dropshipper itu memotong rantai distribusi sehingga margin yang kita bisa berikan ke reseller kita bisa lebih besar. Kemudian yang kedua, cost effective dari supply chain management itu makin murah. Teman-teman mungkin tahu, teman saya kebetulan punya teman yang dengan Paxel ya. Paxel kan juga tahu ya, yang untuk makanan lagi booming. Itu mereka bisa ngirim barang di Jabodetabek sekarang 5 kilo tuh cuma 10.000 waktu promo atau regular tuh 13.000, coba bayangkan. Nah, kalau teman-teman punya reseller yang bagus, terus ada distribution atau kurirnya yang mendukung dan mereka pick up, dan satu lagi kurir yang saya menarik ini Paxel, dia same day delivery. Nah, artinya kalau same day delivery perputaran uang kita cepat, kita nggak menunggu 3 hari. 1 hari barang sampai sore kita udah terima uang kan gitu ya. Nah, ini menarik. Saya setuju dengan Bang Andi tadi, yang Bang Andi Rifai, kita perlu kreativitas. Kita perlu Bang Andi juga, saya nambahin statementnya Bang Sandi, cash is the king, itu betul, cash flow is the king, jangan lupa. Jadi kalau kita berbisnis, kita harus bisa memisahkan antara uang pribadi dengan bisnis, harus benar-benar dipisah. Itu dari saya itu aja sih ya. Jadi saya ini kan berharap waktu kita memang terbatas, tapi saya membuka, teman-teman udah tahu kontak saya, kalau ada nanti kita subject to discuss, saya dengan senang hati untuk kita bekerja sama. Tapi ingat sekali lagi, kita yang namanya ke depan ya, online business, digital transformation adalah keniscayaan. Ya, jadi saya nggak usah bicara teori, tadi Bang Andi udah bahas, Bang Sandi udah bahas. Jadi teman-teman nggak usah, kita selama orang hidup ekonomi itu pasti bergerak. Cuman kita dapat porsi atau tidak, itu aja persoalannya. Saya alhamdulillah dapat porsi, saya bisnis vending dapat, saya bisnis daging dapat gitu ya. Jadi tapi bisnis yang lain Horeca saya kolaps gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bisa ditutupin ini. Nah juga bisnis digital saya juga alhamdulillah growth gitu. Jadi kita selama kita nggak usah pesimis, selama kita berusaha, Allah akan membukakan jalan. Soal hasil itu urusan Allah. Kita yang penting sekali lagi saya sangat setuju nih teman-teman, aja jalin silaturahmi ya. Jadi jangan kita menutup diri kalau stres, kalau jadi banyak ya, ajalah ngopi-ngopi sama teman-teman. Ya, mungkin kalau lagi nggak ada uang, mungkin teman-teman juga ngerti kok ya. Jadi kita maklum aja, nggak usah sok-sok gaya-gaya lah. Kalau nggak ada uang jangan gaya-gayaan juga gitu. Jangan, orang Padang kok kan mati deh gaya gitu kan. Janganlah, kita harus berubah lifestyle kita. Kalau memang nggak ada uang ya jangan dipaksain gaya-gaya juga gitu. Tapi saya yakin teman-teman MPJ luar biasa solidarity-nya, dan saya yakin Yos dan teman-teman menjaga itu dengan baik, dan saya senang ya tetap masih ingat Yos dengan saya, dan alhamdulillah ini luar biasa. Dari saya itu aja. Oke. Ya. Iya, terima
Ya, terima kasih Pak Mas Rizal. Sebelum Pak Mas Rizal meninggalkan acara ini, Saya sampai selesai, tenang aja. Saya sampai selesai. Siap. Saya orangnya sibuk hari ini, saya nggak banyak ini. Saya sengaja ini agenda saya sampai jam ini saya kosongkan. Siap, terima kasih banyak kalau begitu. Ini ada pertanyaan, saya nggak tahu ini pertanyaan isengkah dari Pak Beni sebenarnya. Apakah dengan inovasi Paxel itu kita bisa mengirimkan Cindua secara online begitu loh Pak? Sebetulnya bisa, tergantung ini. Kuncinya adalah packaging ya. Jadi saya udah diskusi sama teman saya, kebetulan Zaldi itu teman saya. Nah, kalau teman-teman bisa berinovasi membuat packagingnya yang bagus, terus dibuat pricingnya yang pas, sebetulnya bisa. Dan itu bisa return package-nya. Jadi maksudnya gini, daripada kita beli lagi packagingnya mahal gitu ya, apa? Misalnya untuk pengiriman harganya, misalnya kita beli packaging misalnya 20.000. Sementara ongkos baliknya kan cuma 10 ribuan. Ya lebih baik di returnin aja produk ininya, itu bisa. Jadi saya bilang nih, kalau teman-teman mau kerjasama dengan Paxel, silakan kontak saya. Kebetulan saya memang dekat dengan foundernya Zaldi Masita, dan beliau juga ketua Asosiasi Logistik Indonesia. Jadi saya menawarkan teman-teman MPJ yang butuh terutama Bandung, Jakarta nih. Udah banyak nih teman-teman di Minang, Bandung, ada panen segar, ada bisnis kuliner juga dari Bandung, itu ngirim Jakarta pakai Paxel semua. Dan itu same day delivery. Jadi pagi dari Bandung di pick up jam 9, jam 3 udah nyampe di ini. Dan uangnya cepat berputar kan. Jadi itu mudah-mudahan yang Cindu nih, mungkin Cindunya nggak usah pakai es. Kan sekarang udah orang boleh dikatakan nggak ada yang nggak pakai kulkas ya. Nggak apa-apa kalau mau online, Cindunya dipisah, tapi bilangin esnya di ini, kalau es dikirim takutnya cair gitu. Nah, apa-apa kan tinggal kita mengkomunikasi. Itu tadi Bang Sandi, kita engage dengan customer. Sekali lagi engage itu artinya apa? Kita menjaga hubungan baik sehingga kalau kita udah jelasin, Bu, nggak pakai es, mereka juga terima kan. Nah, tinggal dikasih aja esnya berapa banyak, biar mereka nggak kemanisan dan sebagainya. Kira-kira gitu, Bu, menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Asli Damas ini nih guru kita nih. Ya, nggak kepikiran untuk ngirim channel nggak pakai es. Ya. Bener-bener khatam. Iya, makanya mudah-mudahan Pak Beni menyimak ini dengan kafah. Jadi baik dari teknik packagingnya maupun strateginya nanti itu Pak Beni bisa pertimbangkan di situ. Begitu, terima kasih sekali Pak Mas Rizal Umar sudah bergabung dengan kita, sudah meluangkan waktunya sampai terakhir nanti. Harus selesai. Saya tungguin. Ini saya online. Makanya, ya. Oke, terima kasih Pak Deni, terima kasih Pak Andi Rifai, dan terima kasih Mas Hafiz, Bang Hafiz tadi yang sudah berbagi cerita dan pengalaman. Tahap kedua kita adalah ada 3 lagi narasumber yang akan bercerita pengalaman mereka. Ada rendang baba, produk rendang baba dari Mas Fajri. Kemudian ada dari Mas Arif. Ini apa namanya? Bukan dendeng ya? Rendang juga ya, rendang basalero dari Mas Arif. Mungkin ada pertanyaan sebentar Mbak Ade. Ini ada pertanyaan dari Hafiz ini. Misalnya supply chain management. Nah, ini menarik ya. Jadi kita ini kembali ke experience. Kebetulan saya juga mentorin bisnis panen segar. Jadi teman-teman alumni ITB bikin startup namanya Panen Segar. Nah, mereka sudah langsung dari produsennya di Lembang, dari ada bawang macam-macam. Nah, ini bicara bawang, produk yang menjadi core dalam bisnis kita, itu harus diperhatikan benar. Nah, bawang itu kita siasatin, bisa kita simpan atau enggak. Nah, kalau kita bisa simpan, ya kita usahakan itu kita disimpan di freezer dan sebagainya. Nanti harus disikap apakah digiling dulu. Nah, ini tergantung pengalaman teman-teman. Kalau saya misalnya istri saya misalnya ya bicara contohnya cabai itu bisa disimpan di freezer sampai 4 bulan. Jadi kalau yang cabai ya, jadi kalau istri saya kalau cabai lagi murah dia borong sampai 15 kilo tuh. Kebetulan saya ada freezer yang besar, itu disimpan di situ. Nggak apa-apa, bagus. Nah ini tips saja, jadi ini best practice ya. Jadi kembali lagi bicara bisnis, kita harus memang bisa menghitung yang kalau orang produksi namanya COGM dan COGS. Apa itu CGM? Itu adalah cost of manufacturing. Kalau cost of sales itu adalah harga penjualan. Nah, penjualan itu udah termasuk biaya lain-lain, biaya gudang, biaya pengiriman dan sebagainya. Itu ini. Tapi COGM-nya harus benar-benar kita jaga karena kita dapatin margin dari situ. Ya. Jadi kalau critical cost-nya adalah bahan baku, ya kita perhatikan bahan baku. Kalau critical cost-nya adalah tenaga kerja, ya perhatikan tenaga kerjanya. Jadi kita itu harus bisa memanage itu dengan baik. Sehingga once itu ada problem, kita masih tetap dapat margin. Kira-kira gitu ya. Mungkin menjawab pertanyaan tadi saya lihat di sini di chat ya. Itu Oke, siap. Saya boleh nanya nggak, Pak Mas?
Yap. Kan tadi Sandi bilang, Bang Sandi bilang jangan terlalu perang-perang margin, jangan terlalu perang diskon, fokus ke margin Betul. juga. Ya. Nah, terus kalau strategi reseller itu gimana caranya biar kita nggak perang-perang biar margin tetap terjaga Justru gitu? nih gini, bicara mungkin Apa Cip tahu dropshipper ya, gitu? bicara marketing, lead marketing, kita bicara experience dan bicara engagement. Kelebihan dari reseller adalah dia engage dengan end user. Artinya dia bisa convince end usernya. Itulah strategi yang dijalankan Wardah. Kenapa Wardah mengembangkan reseller? Karena Wardah itu reseller itu engage langsung dengan user, biasanya kan lingkungan sekelilingnya dia kan. Nah, tadi bicara margin. Oke, sebetulnya margin itu sebetulnya besar. Cost produk yang besar di dalam bisnis di Indonesia itu adalah supply chain cost. Ya. Jadi margin, kalau saya bicara nih, kita Cip juga tahu lah ya, bicara cost untuk logistik kita tuh sampai 30%, Pak. Ada yang 30%, ada yang 20%, tergantung ini ya produknya ya. Nah, kalau itu kita bisa manage, itu sebagian besar bisa dikasih ke reseller. Nah, apalagi sekarang kurir company ya, artinya model tadi Paxel saya bilang, itu dia memang dengan strategi dia produksinya dia bisa menekan sebagiannya. Itu bukan bakar uang ya, saya jelasin kenapa dia itu nanti agak luar lah, panjang ceritanya ini bisa supply chain, itu bicara distribution strategi. Jadi dia beda dengan JNE, dia beda dengan si cepat, sehingga dia bisa menekan cost-nya. Ini saya ceritain dikit. Jadi kembali tadi, betul Bang Sandi, kita jangan bakar uang, nggak perlu, karena kita bukan pengusaha besar. Jadi yang kita jaga adalah tadi reseller ya. Reseller itu kelebihannya, dia bisa engage dengan end user yang menyebabkan loyalty. Jadi bisnis itu kuncinya, selama ada repeat sales, bisnis akan grow. Kalau perusahaan besar yang dilihat kan growth atau minus atau positif aja kan. Selama itu positif, kita nggak usah takut. Tapi kalau udah negatif, walaupun omset kita besar, tapi trennya negatif terus, tinggal tutup aja perusahaannya. Kira-kira gitu. Sama. Jadi kadang-kadang jangan dilihat besar bisnis revenue-nya, tapi yang dilihat adalah tren. Selama trennya positif, kita jaga. Itu yang penting. Kira-kira gitu, Cik. Kayak menjawab ya. Berarti berbagi, nggak kalau kondisinya logistik tetap sama gitu, berbagi margin sama reseller masih boleh dong? Nah. Masih boleh. Nah, sekarang logistik ya, saya ambil contoh, Wardah itu berani ngasih harga untuk resellernya 18%. Harganya sama dengan di modern channel. Jadi kalau orang beli barang di Matahari, itu sama dibeli dengan reseller. Mereka masih bisa ngasih margin 18%. Coba bayangkan. Jadi bukan 5% ya, kalau 5% kecil, ini 18%. Ya. Nah, saya pikir produknya CleanMax nih, ini bicara, saya mau bahas CleanMax ya. Jadi kita CleanMax uniqueness-nya apa, kompetitornya apa, ini harus pelajarin. Nah, selama bisa dijelasin proposition-nya, kita bisa meyakinkan calon pelanggan kenapa dia harus memilih produk CleanMax. Pengalaman saya begitu. Ini kan banyak juga kompetitor orang bikin, kadang-kadang nih orang ATM juga kan, wah ini apa sih bahannya, ditiru kan gitu. Nah, kita tinggal harus bisa membuat uniqueness-nya apa. Apakah nanti dari sisi apa ya? Maksud saya packagingnya mungkin, atau mungkin pricingnya, atau mungkin ada kegiatan atau lain mengedukasinya konsumennya dengan baik. Makanya saya selalu bilang gini, di dalam bisnis kita harus membangun dua hal. Pertama adalah entity-nya harus kita bangun dengan baik. Yang kedua brand. Jadi kadang-kadang kita agak beda nih. Jadi kadang-kadang orang lupa, orang fokus terhadap brand tapi lupa membangun entity bisnisnya. Nah, kalau bisa, tadi Bang Sandi udah cerita juga kan, kita bangun kuatin dulu entity-nya, baru kita bangun brand. Nah, sama, ini teman-teman kalau CleanMax ini kan saya lebih cenderung sih lebih dekat road to market-nya udah benar tuh, reseller sama dropshipper sama community. Community ini contohnya tadi saya bilang pesantren gitu ya, atau rumah makan Padang. Nah, itu pendekatannya community itu. Ya. Jadi kalau itu bisa kita raih, kita misalnya rumah makan Padang gunakan produknya Carbon Clean, nah itu bisa. Ya, itu makanya bangun entity-nya dulu. Ini punyanya siapa? Oh, punyanya MPJ Inisiatif. Ini kumpulan orang-orang Minang. Nah, kalau orang rumah makan Padang tahu, ini membantu Nusana lah, kayak kira gitu ya. Jadi itu yang kita sebut engagement. Jadi orang bicara trust sama kita bukan karena produknya saja, tapi karena entity bisnisnya. Kira-kira begitu, Cip. Oke, Ya. terima kasih Pak Mas Rizal. Ya. Ya, luar biasa sekali elaborasi dari 3 tadi ya, engagement, brand building, dan kreatif digital itu tadi ya. Jadi elaborasinya jadi lebih sangat detail begitu. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Sebenarnya yang terakhir itu selain ada Mas Arief dan Mas Fajri, ada Pak Reflus. Pak Reflus juga akan cerita banyak nanti pengalaman beliau berdagang online.
tentu saja ada yang lebih baru atau yang lebih menarik nanti dengan Pak Refrus dan teman-teman yang lain. Untuk sesi kedua ini saya undur diri, akan digantikan oleh saudara Ion Farera, kemudian nanti ada penanggapnya, ada Ibu Maina Lenggogeni. Saya mohon maaf kepada para peserta kalau ternyata waktu kita molor, ternyata waktu kita menjadi agak panjang begitu. Saya mohon maaf, tapi karena memang kontennya sangat menarik diskusinya, terutama materi-materi tambahan, materi-materi inti dari Pak Sandi tadi. Begitu kira-kira. Terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oper kepada Mas Ion Farera. Silakan Mas Ion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ion. Terima kasih Bu Dedes. Ya, ya Bu. Kalau bisa strict timing ya. Molornya udah banyak banget soalnya. Ya. Menguasa siap. ketupat. Ya. Nah. Iya. Oke.